Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Eka, Pak Amar. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, kabarnya baik dan semangat. Iya, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini dalam kondisi berpuasa, kita masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan untuk dapat bertemu secara virtual. Meskipun secara virtual, saya yakin insya Allah tidak mengurangi esensi dan tujuan kita pada sore hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan coaching kita kali ini, perkenalkan saya Ruby sebagai pengamat, Pak Ahmad sebagai coach, dan Ibu Eka sebagai coachee. Nah, selaku pengamat, mungkin nantinya saya akan mengamati, menilai Pak Amar dan Ibu Eka berdasarkan rubrik sejauh mana penerapan prinsip dan kompetensi coaching yang Pak Amar nanti akan lakukan pada kegiatan coaching kita kali ini. Tentunya dengan menggunakan alur cerita yang sama kita ketahui tujuannya, identifikasi serta rencana aksi dan tanggung jawab. Nantinya dalam membantu menemukan solusi dari permasalahan Ibu Eka. Boleh ada sedikit waktu Pak Amar kita berbincang-bincang sejenak? Iya Bu, boleh. Terima kasih Bu. Ya, mungkin sebelumnya saya akan bertanya kepada Pak Amar. Pak Amar, kalau boleh tahu kompetensi coaching yang Bapak miliki sekarang itu apa, Pak? Ya Bu, jadi kompetensi yang saya miliki yang pertama mendengar aktif, yang kedua present atau kehadiran penuh, serta pengembangan pertanyaan yang berbobot Bu. Iya, bagus sekali. Nah, sebentar dalam kegiatan coaching, kira-kira kompetensi yang Bapak akan kembangkan secara spesifik atau difokuskan itu apa, Pak? Ya Bu, jadi di kesempatan ini yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu membuat pertanyaan berbobot Bu. Iya, jadi membuat pertanyaan berbobot ya. Nah, terus indikator tercapaian dari pengembangan yang Bapak harapkan nantinya pada saat coaching itu apa, Pak? Ya Bu, jadi indikator ketercapaiannya Bu, apabila prinsip-prinsip coaching itu dan kompetensi coaching telah terlaksana dengan baik Bu. Iya, bagus ya. Mungkin untuk pra-nya cukup, jadi saya persilahkan kepada Pak Amar untuk melakukan kegiatan coaching bersama Ibu Eka. Oke, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Eka. Waalaikumsalam Pak Muammar. Apa kabarnya hari ini Ibu Eka? Alhamdulillah baik Pak. Kalau Bapak sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu. Kemarin Ibu mengajak saya untuk bertemu ya. Alhamdulillah hari ini kebetulan ada waktu sehingga saya memanggil Ibu Eka untuk menindaklanjuti permintaan Ibu untuk bertemu. Kalau boleh tahu Ibu hal apa ya? Begini Pak, sengaja saya mengajak Bapak untuk bertemu karena saya merasa perlu seseorang untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi. Oh begitu ya Bu. Iya Pak. Jadi apa yang bisa saya bantu nih Bu? Saya hanya ingin dapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi akhir-akhir ini Pak. Terus apa lagi ya Bu? Kira-kira Bu? Saya merasa akhir-akhir ini pembelajaran di kelas kurang maksimal Pak. Oh pembelajaran di kelas ya Bu. Coba Ibu ceritakan bagaimana perasaan Ibu saat ini? Saya merasa akhir-akhir ini pembelajaran di kelas saya rasanya kurang maksimal Pak, dikarenakan di mana anak-anak tidak memperhatikan materi atau pembelajaran yang saya bawakan. Oh jadi begitu ya Bu. Jadi kira-kira Bu apa yang membuat Ibu merasa kurang maksimal begitu Bu? Iya Pak, saya kebingungan karena akhir-akhir ini anak-anak tidak semangat atau memperhatikan pelajaran atau materi yang saya bawakan. Tidak seperti yang lalu Pak, di mana anak-anak begitu antusias mengikuti pembelajaran yang saya bawakan. Jadi saya berpikir ya, bagaimana cara saya supaya dapat perhatian anak-anak di kelas. Setelah saya membawakan materi di kelas Pak. Lalu bagaimana menurut Ibu terkait masalah Ibu ini? Begini Pak,
akhir-akhir ini setiap saya masuk ke kelas membawakan materi atau pelajaran, anak-anak banyak yang malah mengobrol dengan temannya. Selama ini saya menggunakan metode pembelajaran yang saya bawakan. Dan di mana di awal pertemuan Ya, Bu. anak-anak begitu antusias, tapi sekarang anak-anak memperhatikan dengan baik. Terus apa Ibu Eka tidak mengembalikan perhatian atau semangat anak-anak ini dalam mengikuti pembelajaran yang Ibu Eka bawakan? Jadi saya harus dapat mengembalikan semangat atau fokus anak-anak ketika saya membawakan pembelajaran atau materi yang saya bawakan di kelas, Pak. Oh, jadi seperti itu, Bu, ya. Jadi apa rencana pertemuan kita hari ini, Bu? Kira-kira apa yang Ibu rencanakan? Jadi rencananya Pak, saya ingin bertemu Hadapi, Pak. Terus tujuan kita bertemu pada hari ini, Bu? Kira-kira tujuannya Ibu? Saya ingin mendapatkan semangat atau perhatian anak-anak dalam pembelajaran yang saya bawakan, Pak. Seperti itu ya, Bu. Terus apa ukuran keberhasilan Ibu Eka setelah pertemuan kita ini, Bu? Nah, saya orangnya selalu mau belajar hal-hal yang baru, Pak. Selain itu, saya juga bergabung dalam komunitas KGG, khususnya dalam membuat media pembelajaran. Seperti itu ya, Bu. Bagus sekali ya, Bu. Terus, Bu, pertemuan ini kalau berhasil atau memperoleh solusi, kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya merasa senang, Pak, dan akan membuat media pembelajaran yang berbasis digital atau teknologi. Seperti itu ya, Bu. Kalau boleh begitu, Bu, apa potensi Ibu kira-kira untuk mencari solusi dari permasalahan Ibu Eka ini yang bisa mengembalikan semangat dan perhatian anak-anak ketika Ibu Eka membawakan pembelajaran di kelas? Mungkin saya dapat berbagi atau sharing permasalahan di komunitas untuk menemukan atau membuat pembelajaran yang inovatif, Pak. Kira-kira dari opsi potensi Ibu Eka ini yang dimiliki untuk mendapat mengembalikan perhatian anak-anak atau semangat anak-anak, mana peluang atau kemungkinan Ibu Eka dapat Ibu Eka jalankan? Kayaknya Pak kedua-duanya menurut saya. Nah, kira-kira apa hambatan Ibu Eka sehingga kesulitan untuk dapat mengembalikan semangat atau perhatian anak-anak dalam mengikuti pembelajaran Ibu Eka? Seperti tadi Pak yang pembelajaran yang inovatif dan berbasis IT seperti menggunakan aplikasi pembelajaran, Pak. Nah, kira-kira Bu, apa solusinya ini, Bu, terkait dengan hambatannya? Pertama, Pak, saya akan memetakan kebutuhan anak-anak. Setelah itu, sharing kepada teman-teman komunitas. Kira-kira media pembelajaran apa yang tepat sesuai dengan kebutuhan anak-anak dalam belajar. Kemudian, jika sudah menemukan media pembelajaran yang tepat, maka saya akan membuat media pembelajaran untuk video pembelajaran. Begitu ya, Bu. Jadi, Bu, bagaimana pendapat Ibu ini terkait dengan rencana Ibu? Apakah ini sekedar membuat media pembelajaran yang berbasis IT? Ya Pak, terima kasih. Pertama, saya akan memetakan, Pak. Seperti itu ya, Bu. Kita akan memetakan. Kalau seperti itu, bagaimana Ibu mengatasi masalah-masalah tersebut terkait dengan semangat anak-anak tersebut? Ya itu Pak, saya akan membuat media pembelajaran yang inovatif dan supaya anak-anak semangat dalam pembelajaran, mengikuti pembelajaran kembali. Seperti itu. Bu, apakah dengan membuat media pembelajaran yang inovatif seperti video pembelajaran atau menggunakan aplikasi pembelajaran dapat mengembalikan perhatian atau semangat anak-anak, Bu? Iya Pak, dapat mengembalikan di mana kita sekarang ini di zaman IT atau teknologi. Dengan adanya penerapan kita berikan kepada anak-anak bisa semangat dalam melakukan pembelajarannya, Pak. Nah, itu bagus sekali, Bu. Selanjutnya, bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah pertemuan ini, Bu? Ya, setelah itu, Pak, saya akan memberikan kembali kepada anak-anak tugas-tugas di sekolah supaya anak-anak kembali bisa mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan dan anak-anak dalam pembelajaran aktif dan kreatif dalam pembelajaran video pembelajaran yang saya berikan, Pak. Bagus sekali, Bu. Memang harus seperti itu, Bu. Kita harus berusaha sebisa mungkin, Bu, untuk tanggung jawab atas apa yang Ibu hadapi.
situasi yang Ibu Eka hadapi ini memang cukup rumit karena berhadapan dengan anak-anak di mana anak-anak tersebut adalah pusat dari tugas yang Ibu Eka laksanakan, yaitu sebagai guru. Tetapi jika Ibu Eka mampu membuat pembelajaran inovatif, tentu hal tersebut bisa mengembalikan semangat dan perhatian anak-anak dalam mengikuti pembelajaran. Seperti itu, Bu. Iya Pak, terima kasih Pak atas waktunya hari ini Pak. Saya sekarang sudah mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah apa yang saya hadapi Pak. Iya Ibu Eka, sama-sama. Saya rasa Ibu Eka bisa menyelesaikan masalah yang Ibu Eka hadapi dengan baik. Karena saya yakin Ibu Eka orang yang punya potensi yang luar biasa. Apalagi Ibu Eka ini masih sangat semangat dan muda. Ya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kapan-kapan ya Bu, kita sharing kembali. Ya Pak. Semangat Bu. Ya insya Allah Pak. Waalaikumsalam. Oke, kita beri aplaus dulu. Bagus sekali. Oke, terima kasih untuk praktek coachingnya kali ini, Pak Amar, Ibu Eka, luar biasa. Iya Bu, sama-sama Bu. Sekali. Kita akan mengevaluasi dulu kegiatan coaching kita kali ini. Mungkin saya akan bertanya lagi nih sama Pak Amar selaku coach. Oh iya Bu, silakan Bu, siap-siap. Oke, Pak Amar, boleh cerita bagaimana perasaannya Pak Amar ketika sudah menjadi coach, Pak Amar? Alhamdulillah Bu, rasanya senang sekali bisa bercerita dengan Ibu Eka, sharing-sharing terkait dengan permasalahan Ibu Eka, serta memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mampu membuat mengeluarkan potensi dari Ibu Eka tersebut. Oke. Kemudian dari kegiatan tadi Pak Amar, menurut Bapak apa yang sudah nampak dari kompetensi yang telah Bapak kembangkan dalam proses coaching tadi Pak? Jadi yang tadi saya lakukan Bu, saya telah berusaha menerapkan prinsip-prinsip dari kompetensi coaching yang saya lakukan dengan menggunakan alur tirta, yaitu menentukan tujuan utama, identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi yang coach akan lakukan, serta menanyakan bentuk tanggung jawab coach. Selain itu, percakapan begitu nyaman, kondusif, sehingga coach merasa nyaman untuk menceritakan masalahnya. Ini seperti itu, Bu. Iya, betul sekali. Dari kegiatan coaching tadi saya juga mengamati seperti itu, Pak. Sudah nampak jelas sekali dari alur tirtanya. Kemudian Ibu Eka juga sepertinya nyaman mengungkapkan masalahnya. Dia menemukan ide-idenya untuk mengatasi permasalahannya itu. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih Pak, bagaimana harapannya Bapak kira-kira ke depan ketika Bapak melakukan kegiatan coaching lagi? Kompetensi apa lagi nih Pak yang perlu Bapak kembangkan? Iya Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan kembali yaitu melakukan coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, begitu ya Bu? Iya, dengan pertanyaan berbobot mampu menstimulus si coach ya, seperti itu ya Pak? Iya Bu. Oke, saya yakin Pak Amar mampu melakukan proses coaching yang jauh lebih baik. Dan karena Pak Amar ini memiliki potensi yang luar biasa ya dalam meng-coach atau bertindak sebagai coach. Saya rasa seperti itu bincang-bincang kita kali ini terkait dengan kegiatan coaching kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Alhamdulillah, syukurillah di kesempatan kali ini kita kembali akan melaksanakan proses coaching yang mana di kesempatan ini Ibu Ruby bertindak sebagai coach dan Ibu Eka bertindak sebagai coach. Baiklah, sebelum proses coaching dimulai, saya akan berbincang-bincang dengan Ibu Eka. Bagaimana Ibu Eka? Ya, siap Pak. Iya, jadi sebentar Ibu Eka, saya akan bertanya beberapa hal terkait dengan rubrik dalam praktek coaching, di mana diantaranya tentang sejauh mana Ibu Eka akan menerapkan prinsip coaching itu, seperti kemitraan, proses kreatif, dan mengoptimalkan potensi. Dan insya Allah nanti saya juga akan mengamati sejauh mana kompetensi coaching diterapkan dalam proses coaching yang Ibu Eka lakukan. Mungkin seperti itu Ibu Eka.
Ya Pak, saya sudah sangat jelas bahwa dengan sesi coaching nanti yang menjadi penilai yaitu pertama penerapan prinsip coaching yaitu kemitraan, Ya Bu. proses kreatif dan mengoptimalkan potensi. Dan yang kedua yaitu kompetensi coaching, proses coaching yang saya lakukan Pak. Nah, selanjutnya kira-kira kompetensi apa yang Ibu Eka akan kembangkan dalam proses coaching yang Ibu Eka akan laksanakan? Jadi kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu pertama Pak, present atau kehadiran penuh. Iya Bu, ya. Pendengar aktif, dan 3 mengajukan pertanyaan yang berbobot. Terima kasih Bu. Jadi seperti yang Ibu sampaikan, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa itu Bu? Saya mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Dalam hal ini saya seperti itu Bu. dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Baiklah Ibu Eka, jadi setelah Ibu Eka melakukan proses coaching, kita akan bertemu kembali ya Bu. Baik Pak. Ya Bu, silakan Bu. Ya, waktu luang hari ini. Waalaikumsalam, selamat siang, selamat sore Ibu Ruby. Ada apa Ibu? Ada yang Ya Bu, mohon maaf Bu, saya mengganggu waktu Ibu nih. Tidak apa-apa Ibu Ruby. Iya Bu, saya sedikit ada masalah nih Bu. Saya mau curhat tentang masalah saya. Apa Ibu bisa membantu? Dengan senang hati Bu. Apa yang bisa saya bantu? Coba Ibu ceritakan. Iya Bu, begini. Nilai asesmen nasional siswa saya untuk tahun ini berada pada posisi yang tidak sesuai harapan kami. Seperti itu Bu. Jadi begitu. Kira-kira apa yang menyebabkan nilai asesmen nasional siswa Ibu tidak sesuai harapan? Penyebabnya mungkin karena terkadang siswa yang ditunjuk oleh pusat adalah siswa yang kemampuannya di bawah rata-rata. Seperti itu Bu. Selain itu masalah apa lagi yang Ibu hadapi? Selain itu masalahnya Bu, mungkin kemampuan murid dalam mengoperasikan laptop yang masih kurang Bu. Itu yang menjadi masalah juga di sekolah. Kalau nilai saya dapat simpulkan berarti nilai asesmen nasional siswa Ibu menurun karena siswa yang ditunjuk oleh pusat adalah siswa yang kemampuannya di bawah rata-rata dan kemampuannya mengoperasikan. Iya Bu, betul sekali. Selama ini apa yang Ibu lakukan ketika siswa menghadapi asesmen nasional? Saya mendampingi murid Bu dalam simulasi yang jadwalnya juga sudah ditentukan oleh pusat. Hanya itu Bu? Ibu sampaikan, apa rencana ke depannya Ibu? Mungkin saya harus lebih intensif lagi memberikan bimbingan terkait soal-soal asesmen dan mungkin membimbing anak dalam mengoperasikan laptop seperti itu Bu. Apakah ada hal lain yang Ibu akan lakukan? Mungkin juga memberikan bimbingan khusus Bu kepada murid yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata. Dalam hal ini tingkat pemahaman Ibu. Jadi bagaimana kira-kira Ibu menerapkannya? Saya akan memberikan bimbingan di luar jam pembelajaran Ibu. Oh iya, ide bagus itu Bu. Lalu dari sudah yang Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Mungkin saya akan menjadwalkan hari dan jam yang akan disepakati oleh saya dan murid. Bagaimana kesempatan mereka hari apa seperti itu Bu. Jadi lalu dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Mungkin dukungan yang saya butuhkan ya tentunya dari kepala sekolah yang harusnya memfasilitasi sarana dan prasarana, serta selain itu mungkin juga harus berkolaborasi dengan teman sejawat yang bisa membantu saya dalam menghandle anak-anak ketika akan menghadapi asesmen Bu. Semoga dapat segera terlaksana dengan baik ya Bu. Iya, amin Bu. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya. Sekarang saya merasa sedikit lega Bu. Semoga dengan upaya yang saya lakukan
nantinya dapat meningkatkan hasil asesmen nasional murid saya, Ibu. Ya, amin, amin. Sama-sama, Ibu. Ya Bu, kalau begitu saya permisi Bu. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah Ibu Eka, Ibu Ruby telah melakukan proses coaching. Nah, Ibu Eka telah melakukan proses coaching. Sekarang saya sebagai pemantau akan memberikan beberapa pertanyaan terkait coaching yang Ibu Eka lakukan, yaitu apa saja yang Ibu Eka tadi lakukan dalam proses coaching. Jadi tadi saya telah berusaha menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi coaching yang saya lakukan dengan menggunakan alur tirta, yaitu menentukan tujuan utama, identifikasi, di mana kemudian menanyakan rencana aksi yang coach yang lakukan serta menanyakan bentuk tanggung jawabnya. Selain itu percakapannya nyaman dan kondusif sehingga coach merasa nyaman untuk menceritakan masalahnya. Baik Bu, luar biasa sekali. Kalau berdasarkan pengamatan saya terhadap proses coaching Ibu, tadi Ibu Eka telah melakukan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses aktif, dan mengoptimalkan potensi. Namun berdasarkan data yang saya buat, memang masih perlu beberapa pengembangan, khususnya dalam membuat pertanyaan yang berbobot, Bu. Yang mana membuat coaching menjelaskan secara rinci terkait masalahnya, Bu. Ya, betul sekali, Pak. Saya juga merasa demikian karena tadi sempat beberapa kali pertanyaan yang mirip berulang. Insya Allah kedepannya akan diperbaiki, Pak. Nah, selanjutnya Bu, terkait dengan proses coaching tadi, kira-kira kompetensi apa yang perlu Ibu kembangkan lagi setelah melakukan proses coaching? Kalau dari saya sendiri, Pak, kompetensi yang perlu saya kembangkan dalam coaching setelah melakukan proses tadi adalah membuat pertanyaan yang berbobot, karena bagi saya agak lumayan rumit, Pak, karena harus menyesuaikan pertanyaan-pertanyaan dengan masalah yang dihadapi oleh coach. Oh, jadi seperti itu ya, Bu. Jadi yang ingin dikembangkan kembali adalah membuat pertanyaan yang berbobot. Begitu ya, Bu? Iya, Pak. Oke, baiklah Bu. Insya Allah Ibu Eka ke depan bisa melakukan proses coaching yang jauh lebih baik. Dan saya yakin itu. Karena Ibu Eka ini luar biasa sekali potensinya dalam hal melakukan proses coaching. Pak, semoga bisa menjadi seperti yang Pak Amar katakan. Pastilah Bu. Oke, baiklah Bu Eka, saya rasa cukup untuk hari ini. Ya Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya. Nah, sama-sama Ibu Eka. Mari Bu kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin.